Yang juga menjadi sorotan, hari ini polisi menggerebek 7 ruko yang menjadi kantor 13 penyedia aplikasi pinjaman online atau pinjol. 10 diantaranya merupakan jasa pinjaman online ilegal. Polisi mengatakan kantor yang memiliki 4 lantai ini biasa dioperasikan sebagai kantor analis dan penagihan. Polisi menyebut dalam proses penagihan kepada korban, para penyedia jasa kerap melakukan ancaman dengan menunjukkan foto pornografi kepada korban untuk menagih uang yang dipinjamkan. Polisi sebelumnya juga telah membongkar kantor pinjaman online. Di Cengkareng, Jakarta Barat, unit Krimsus Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat menggerebek ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal. Dalam penggerebekan, polisi membawa puluhan karyawan kantor pinjaman online untuk ditanyai seputar kegiatan perusahaan pinjaman online. Datangan di atas dulu aja. Pegang satu-satu. KTP-nya di luar. Di meja masing-masing. Polisi sudah menangkap 32 orang dalam kasus pinjaman online ilegal yang terjaring dalam penggerebekan di sejumlah tempat. Untuk sementara sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal. Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam ojol sehingga membuat stres yang para korbannya sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Penggerebekan perusahaan jasa pinjaman online ilegal hari ini tidak berselang lama setelah Presiden Joko Widodo menyinggung soal keberadaan jasa pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Senin lalu, Jokowi menyebut jasa pinjaman online ilegal telah melakukan penipuan dan menjerat masyarakat dengan bunga tinggi. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal. Tidak hanya di Cengkareng, Jakarta Barat, polisi juga menggerebek kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di daerah Kota Tangerang. 32 karyawan dan sejumlah perangkat komputer dan telepon genggam disita. Mari simak liputan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan Sultoni. Saudara, saya saat ini berada di depan lokasi penggerebekan dan saat ini petugas kepolisian sedang membawa masuk barang-barang bukti yang akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Ada komputer, seperangkat komputer yang digunakan oleh para kolektor untuk menagih hutang kepada para peminjam online. Di mana kalau dilihat tadi juga keterangan dari pihak kepolisian bahwa komputer-komputer ini digunakan untuk menagih hutang para peminjam dan di dalamnya ada konten-konten yang ternyata tidak
seharusnya atau dianggap pelanggar hukum, entah itu konten pornografi, konten ancaman, bahkan ada konten yang melanggar perlindungan konsumen. Dan saat ini menurut petugas kepolisian ada 32 orang pegawai dari PT Indotechno Nusantara yang diamankan dan akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk kemudian dimintai keterangan. Entah dari 32 orang ini kemudian nanti akan ada tersangka atau yang ditetapkan tersangka atau tidak. Saya coba ajak Anda melihat bahwa saat ini petugas kepolisian sedang bersiap-siap untuk membawa keluar para tersangka. Ada 32 orang tadi disebutkan dan akan dibawa ke Polda Metro Jaya dan akan diperiksa lebih lanjut oleh Subdit Siber Polda Metro Jaya. Dan saat ini 32 orang yang diduga merupakan pegawai dan melakukan penagihan kepada peminjam dengan cara yang tidak manusiawi, bahkan menggunakan ancaman-ancaman yang memiliki konten pornografi atau yang menyerang mental dari para peminjam itu sendiri. Nantinya dari para keterangan 32 orang ini akan didapatkan atau akan dikumpulkan informasi terkait dengan operasional dari 13 pinjaman online yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan tadi kronologinya menurut pihak kepolisian, penggerebekan dilakukan ketika 32 orang ini sedang melakukan proses penagihan kepada para peminjam online melalui perangkat komputer yang dimiliki oleh perusahaan ini sendiri. Dan ketika penggerebekan itu akhirnya pihak kepolisian berhasil menghentikan proses penagihan yang dilakukan oleh para pegawai ini. Tadi saya juga sempat konfirmasi apakah ini merupakan manajemen dari PT Indotechno Nusantara, tapi tadi disebutkan oleh petugas kepolisian dan juga dari Siber Polda Metro Jaya bahwa ini merupakan pegawai dari PT Indotechno Nusantara yang sedang menjalankan tugas untuk menagih hutang para peminjam online. Saat ini petugas kepolisian sedang memasangkan garis polisi atau police line di sepanjang gedung lokasi penggerbekan, yaitu di gedung milik PT Indotechno Nusantara. Dan dari pemasangan police line ini diketahui bahwa artinya lokasi ini tidak bisa diakses dan tidak dapat beroperasi seperti sedia kala dalam melakukan penagihan kepada peminjam yang akan menjadi materi pendalaman oleh para petugas kepolisian dan akan nantinya diketahui titik terang dari operasional pinjaman online di kawasan Green Lake City, Jakarta ini. Alfania Rizky, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.